DSMP, Bab ke-9. 3 minggu setelah terusir dari rumah suaminya sendiri, Shera sudah menata kembali hatinya yang hancur. Dia mengikuti beberapa pelatihan bisnis dan membantu sang nenek mengurus perusahaan induk di luar negeri. Oma Liana sebenarnya sudah ingin pensiun dan menikmati hidup di Indonesia. Namun, melihat cucunya menderita, wanita tua itu pun merasa tidak tega dan membawa Shera ke London untuk menenangkan diri. Namun, pagi ini ada yang berbeda dengan Shera. Wanita itu tak henti-hentinya muntah di kamar mandi yang membuat sang nenek jadi khawatir. "Kita ke dokter aja. Oma takut kalau kamu hamil," kata Oma Liana saat Shera baru keluar dari toilet. Shera mematung di tempat. Dia baru teringat kalau sudah seminggu tidak mendapatkan tamu bulanan. Mungkinkah Shera sedang hamil? "Oma, kalau aku beneran hamil gimana?" tanya Shera dengan dada bergemuruh. Dulu, dia sangat menantikan momen bahagia ini saat masih menjadi istri Darren. Namun, keadaan sekarang telah berbeda, dan kehamilan itu mungkin akan menjadi penghalang kebahagiaannya. "Ya harus kamu pertahankan. Anak itu nggak salah, yang bermasalah itu bapaknya," balas Oma Liana dengan ketus. Mengingat suami cucunya itu, hati Oma selalu emosi dan kesal. Apalagi, sedikit banyak Oma Liana tahu kelakuan Darren di belakang keluarganya yang sangat menyakiti hati Shera. Shera jadi teringat saat hari di mana Darren memaksanya meminum pil darurat itu. Dia sadar betul, suaminya itu tidak pernah menginginkan anak darinya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Shera dan Oma Liana pergi ke dokter untuk memeriksakan keadaan Shera. Karena Oma sangat yakin dengan tanda-tanda kehamilan yang cucunya itu alami, mereka langsung pergi ke dokter kandungan. "Tolong periksa cucu saya. Saya yakin dia sedang hamil," kata Oma dalam bahasa Inggris saat masuk ke ruangan dokter kandungan. "Baiklah, akan saya periksa dulu." Shera terlihat tegang saat dokter memulai tugasnya. Jantung wanita itu berdebar sangat kencang saat melewati pemeriksaan yang dilakukan dokter padanya. Di satu sisi, Shera ingin hasilnya negatif karena membesarkan anak yang tidak pernah diharapkan ayahnya, pasti akan sangat sulit. Namun, di sisi lain Shera juga ingin hamil dan memiliki satu kenangan dari Darren, walau mungkin dia tidak akan kembali lagi. "Selamat ya, Nyonya. Anda hamil." Senyum di wajah dokter saat memberitahu kehamilannya membuat Shera ikut tersenyum. Ya, ini adalah sebuah takdir yang harus Shera jalani. Kejadian malam itu akhirnya membuahkan hasil seperti yang dulu Shera harapkan. "Terima kasih, dokter. Sebenarnya, saya pernah hampir minum pil kontrasepsi darurat. Dok, apakah itu membahayakan kandungan saya?" Sebenarnya Shera sangat ragu untuk menanyakan hal yang mengganjal di hati itu. Namun, demi kesehatan sang calon buah hati, Shera pun harus memberanikan diri. Oma Liana membulatkan mata lebar-lebar saat mendengar pengakuan sang cucu. Dia baru tahu kali ini kalau Shera diperlakukan sampai seburuk itu. "Shera," ucap Oma Liana dengan lirih. Dokter menanyakan lebih rinci mengenai pil jenis apa, dan juga seberapa persen Shera meminumnya. Lalu, wanita itu pun menjelaskan bahwa itu adalah momen pertama dengan sang suami. Tetapi di keesokan harinya Shera dipaksa minum pil darurat. Shera juga bilang kalau dia sengaja menyembunyikan pil itu di bawah lidah dan langsung memuntahkannya untuk mengelabuhi sang suami. Setelah mengetahui lebih rinci mengenai apa yang telah terjadi pada Shera, dokter pun meyakinkan bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi kehamilannya. Meski begitu, Oma Liana tetap merasa khawatir. Dia meminta dokter untuk memeriksa ulang dan memastikan bahwa calon cicitnya akan baik-baik saja. "Kita akan pantau kondisi kehamilannya setiap 2 minggu. Kalau ada masalah sekecil apapun, bisa langsung menghubungi saya," jelas sang dokter yang membuat Shera dan Oma Liana merasa sedikit lebih tenang. Dokter membuatkan resep untuk vitamin, sedangkan Shera dan neneknya sekarang bisa kembali duduk. Pastikan kalsium tercukupi. Di masa-masa kehamilan, bayi akan sangat bergantung pada ibunya. Jadi, ibu harus sehat dan hindari rokok serta alkohol. Shera mengangguk patuh. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut sang dokter adalah pedoman bagi Shera untuk merawat anaknya 9 bulan ke depan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Shera ditemani Oma Liana menebus vitamin yang diresepkan dokter. Sesekali, Shera menyentuh perutnya dan tersenyum bahagia.
Kini, mereka sudah di rumah. Oma Liana langsung memerintahkan pelayan untuk menyiapkan makanan sehat dan memastikan semua kebutuhan Shera terpenuhi. Oma bahkan sibuk memesan pengawal khusus demi keselamatan cucunya itu. Jangan pernah kamu beritahu pria itu kalau kamu mengandung anaknya. Kita anggap saja suamimu itu sudah mati. Meskipun miliknya ada yang tertinggal dalam diri kamu. Tapi ingat baik-baik, Shera, dia hanya berkontribusi untuk benih. Di luar itu dia tetaplah seorang suami yang gagal. Oma Liana begitu menekankan agar Shera tidak mudah luluh dengan Darren yang sudah terlanjur membuat kecewa. Sebagai satu-satunya keluarga Shera yang tersisa, Oma Liana tidak akan membiarkan Shera disakiti lagi, walaupun itu oleh suaminya sendiri. Oma, aku gak akan kembali sama Mas Darren kok. Dia juga pasti akan menjalani hidup yang bahagia dengan kekasihnya. Balas Shera. Baguslah. Oma tidak akan setuju kalau kamu kembali dengannya. Hiduplah menjadi wanita berkelas. Shera, jangan pernah mengemis cinta dengan laki-laki seperti dia. Shera merasa sangat yakin. Setelah semua yang terjadi dengannya, wanita itu tidak akan pernah kembali pada Darren. Darren saat ini sedang mengantarkan Starla ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan. Saat istri sahnya menjalani kehamilan tanpa dirinya, Darren malah sibuk memeriksakan kehamilan wanita lain yang hanya berstatus kekasih gelapnya. Demi menjaga privasi, dia bahkan harus memakai penutup kepala dan masker agar tidak ada yang mengenalinya. Semua ini dia lakukan karena Darren dan Starla masih harus menjalani hubungan sembunyi-sembunyi. Kita sudah kayak maling aja, Mas. Kalau kita suami istri yang sah, pasti nggak akan sembunyi-sembunyi kayak gini. Gumam Starla merasa kesal. Darren mendesakkan napas kasar dengan mata terpejam. Menghadapi Starla dalam keadaan hamil memang membuat tenaga Darren terkuras. Dia harus menahan emosi karena wanita itu sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Sayang, maafkan aku. Tolong jangan bahas ini lagi. Kita mau lihat keadaan anak kita. Jetty, tolong tenang dan jangan berpikir aneh-aneh terus. Darren terus meyakinkan Starla agar mau bertahan di sisinya. Dia tidak mau kehilangan wanita yang sangat dicintainya itu. Terlebih lagi anak di kandungan Starla. Mereka berdua masuk ke ruang dokter, dan Starla mulai menceritakan keluhan-keluhan ringan yang dia rasakan. Lalu, tibalah saat mereka melakukan USG untuk melihat kondisi janin Starla saat ini. Berat badan janinnya terlalu rendah. Ibu harus lebih memperhatikan makan dan gizi untuk janin ibu, kata dokter saat masih melakukan pemeriksaan. Darren mengerutkan kening. Dia sangat tahu Starla tidak mau banyak makan. Semenjak hamil, wanita itu bilang selera makannya berkurang dan ternyata itu berdampak pada janin mereka. Saya muntah-muntah terus, Dok. Bahkan untuk minum air putih saja saya mual, kata Starla membela diri. Saya tahu, tapi sebisa mungkin tolong tetap makan ya. Saya akan resepkan obat anti mualnya. Bulan depan bisa periksa lagi. Dan tolong usahakan bayinya bertambah berat badannya ya. Starla mengangguk. Lalu, dokter kembali melanjutkan pemeriksaan dan diketahui calon anak Starla kemungkinan berjenis kelamin perempuan. Darren terlihat sangat bahagia mendengar kabar yang disampaikan dokter. Dia bisa membayangkan putrinya nanti akan secantik Starla saat lahir nanti. Setelah melakukan pemeriksaan, dan mengantar Starla kembali ke apartemen karena dia harus bekerja setelah ini. Mas, istri kamu belum ada kabar? Tanya Starla sebelum turun dari mobil Darren. Pria itu menggeleng putus asa. Dia dan orang tuanya sudah mencari kemana-mana. Bahkan sudah menyewa detektif swasta untuk menemukan keberadaan wanita itu. Akan tetapi, semuanya nihil. Tidak ada satupun jejak tentang Shera yang bisa mereka temukan. Semua itu karena kekuasaan Oma Liana, yang bahkan sampai membayar sopir taksi untuk memberikan informasi palsu mengenai alamat terakhir yang Shera tuju. Terakhir sopir taksi bilang Shera pergi ke terminal. Tapi, bahkan semua CCTV di hari itu tidak ada yang menunjukkan bukti kalau dia pergi ke sana. Mungkin dia sudah mengakhiri hidup atau gimana aku juga nggak yakin. Jawab Darren dengan tatapan datar. Kalau istrimu meninggal, apa semua kekayaan itu akan jatuh ke tanganmu, Mas? Tanya Starla yang jelas berharap Shera akan ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Darren menatap kekasihnya itu dan meraih tangannya. Sayang, menurut Papa, dari semua total kekayaan kami,
78% itu milik Shera dan sisanya adalah milik kami karena kami mendapatkan hak atas pengelolaan perusahaan. Kalau Shera meninggal, mungkin setengah dari itu akan menjadi milikku. Tapi, orang tuaku tidak akan mengakui kematiannya selama tidak ada jasadnya. Tiba-tiba Starla memiliki ide yang selama ini bahkan tidak pernah terlintas di pikiran Darren. Kenapa kita nggak beli mayat aja dan membuatnya seolah-olah itu adalah istrimu? DSMP Bab ke-10. Ide Starla untuk membeli mayat, sepertinya memang ide yang cukup bagus untuk memanipulasi kematian Shera. Dengan begitu, dia berharap bisa menikah dengan Darren dan anak dalam kandungannya akan tetap mendapat status ayah. Namun, sepertinya Darren malah tidak setuju. Terlalu banyak risiko yang mungkin akan timbul saat Shera kembali. Sayang, kita nggak punya identitas asli Shera. Orang tuaku nggak akan semudah itu percaya. Apalagi, kalau mereka menyelidiki semuanya dan memantau keuanganku, pasti aku yang akan dicurigai. Kamu mengerti maksudku, kan? Darren tidak memiliki keberanian untuk melawan kekuasaan orang tuanya sendiri. Apalagi, mereka begitu menyayangi Shera melebihi dirinya. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, pasti mereka akan menyelidiki itu habis-habisan. Terus kamu maunya gimana? Mas, kamu mau anak kita dicap sebagai anak haram? Tanya Starla dengan nada tinggi. Mata wanita cantik itu melotot dengan urat di leher putihnya yang terlihat jelas. Hal itu justru membuat Darren terpancing. Apalagi Starla menyebut anak mereka sebagai anak haram. Hentikan, Starla, seru Darren sambil meremas pergelangan tangan sang kekasih. Enggak ada anak haram di dunia ini. Kalau kamu mau berpikir, semua ini juga salah kamu. Kenapa kamu bisa hamil di saat aku dan Shera belum resmi bercerai? Kamu yang selalu merayuku dengan alasan gak mau kehilanganku. Mulut Starla terbuka dan matanya terus menatap kesal pada Darren yang saat ini seolah melimpahkan semua kesalahan padanya. Nasib anak kita itu karena kamu yang gak bisa bersabar. Kalau aja kamu bisa lebih pintar dan gak hamil dulu, pasti kita gak akan pusing kayak gini. Sekarang, posisi kita udah terlanjur kayak gini. Mau nggak mau kita harus tunggu Shera kembali baru menikah. Masalah materi, aku bisa jamin anak kita nggak akan kekurangan. Tapi status kita akan seperti ini sampai aku dan Shera bercerai. Hati Starla seakan diremas dengan kuat saat mendengar perkataan Darren yang terkesan memojokkan dirinya. Sebagai perempuan, Starla memang menjadi orang yang paling disalahkan. Padahal, dia dan Darren melakukannya bersama. Kenapa hanya pihak wanita yang selalu disalahkan? Sekarang kamu salahin aku. Kalau kamu nggak sering datang ke apartemen aku juga nggak akan hamil kok. Kenapa kamu masih menjalin hubungan sama aku setelah kamu menikah? Kamu yang memohon-mohon saat aku putusin kamu. Asal kamu tahu, Mas, aku bisa dapat laki-laki yang lebih baik dan gak akan dicap sebagai pelakor kalau aja kamu terima kenyataan. Balas Starla dengan menggebu-gebu. Dengan rasa kecewa yang sangat melukai hatinya, Starla keluar dari mobil Darren dan membanting pintunya dengan keras. Dia tidak ingin mendengar suara Darren yang akan menyalahkannya lagi. Sementara itu, Darren baru menyadari kalau kata-katanya barusan memang sangat keterlaluan. Dia meraih sesuatu di belakang mobil, lalu mengejar wanita yang tengah hamil itu. Starla berjalan cepat, tetapi Darren berhasil menggapainya saat di lift. Dengan napasnya yang tersengal-sengal, Darren mengangkat belanjaan Starla yang tertinggal di mobil. Starla, maaf, kata Darren dengan suara lirih. Dia juga meraih tangan kekasih hatinya itu, dan menatapnya dengan rasa sesal yang menyertai. Starla yang sedang sangat marah langsung menghempaskan tangan kekasihnya itu dengan kasar. Aku mau kita putus aja. Percuma juga kamu gak akan pernah bisa hargai aku, karena aku emang sudah gak punya harga diri, kan? Satu hal yang menjadi keahlian Starla. Wanita itu mampu membuat kata-kata yang akan membuat Darren sulit lepas darinya. Kehidupannya sebagai anak yatim piatu yang kekurangan kasih sayang dan juga materi adalah salah satu kekuatannya untuk mengikat Darren. Starla akan menggunakan kelemahan dan kekurangannya untuk menarik simpati dan membuat pria itu merasa bersalah. Enggak gitu maksud aku tadi. Sayang, tolong jangan salah paham, kata Darren dengan putus asa. Seperti dugaan Starla, Darren akan merasa bersalah dengan ucapannya sendiri. Hal itu memang sudah berlangsung sejak lama.
Bahkan saat Darren menikah dengan Shera, Starla menyalahkan dirinya sendiri yang hanya anak yatim piatu dari panti asuhan, sehingga tidak pantas bersanding dengan Darren yang merupakan anak konglomerat. Aku sadar, aku yang salah, Mas. Harusnya aku gak hamil. Mungkin memang lebih baik aku gugurkan saja anak ini, biar dia gak merasakan nasib buruk seperti ibunya, kata Starla yang kembali melepaskan peluru ke otak Darren agar pria itu semakin tidak berdaya. Darren yang mendengar itu, langsung memeluk tubuh Starla dan meminta maaf. Tolong jangan lakukan itu, Starla. Anak kita nggak salah apa-apa. Semua ini karena Shera. Kalau aja dia nggak buat kegaduhan dan mau bersabar 2 bulan lagi, kita nggak akan seperti ini. Starla menangis dan membiarkan Darren memeluknya dengan erat. Dalam hati dia merasa puas karena lagi-lagi pikiran Darren menyalahkan Shera atas semua yang terjadi. Pintu lift yang terbuka memaksa mereka untuk saling melepaskan pelukan. Darren mengantarkan Starla ke unit apartemennya sembari merangkul pundak wanita itu. Di dalam kamar, Darren berlutut dan meminta maaf pada janin dalam kandungan Starla. Dia begitu menyayangi bayi itu dan tidak mau kehilangannya. Daddy akan lakuin semua yang Daddy bisa, supaya masa depan kamu terjamin. Kamu harus sehat terus dan jaga Mami jangan sampai stres ya, sayang. Starla mengukir senyum puas. Biarlah dia tidak jadi menikah dengan Darren. Toh pria itu sudah terikat kuat dengannya lewat janin dalam kandungannya saat ini. Shera melewati masa kehamilannya dengan susah payah. Dia mengalami mual yang luar biasa sampai bangun dari tempat tidur pun terasa sulit. Beruntungnya, Shera memiliki nenek yang selalu siaga menjaganya. Meski terkadang Oma Liana begitu ketus, tetapi saat Shera dalam kesusahan seperti ini, beliau tidak akan banyak bicara. Oma, kenapa dia rewel banget ya? Apa dia nggak betah di perut aku? Keluh Shera setelah keluar dari kamar mandi dan merasakan tubuhnya semakin lemas. Oma Liana mengusap perut Shera yang saat ini sudah memasuki usia 3 bulan. Kamu mual itu bukan karena dia nggak betah, tapi perut kamu sedang beradaptasi. Nanti masuk usia 4 bulan juga pasti akan membaik, kata Oma Liana sembari terus mengusap perut Shera dan mendoakan kesehatan cucu dan calon cicitnya itu. Shera menghela napas berat. Dia tidak pernah membayangkan kalau hamil akan seberat ini. Namun, dia juga tidak menyalahkan kehadiran anak itu karena kehamilannya adalah hal yang sejak lama sudah Shera tunggu. Kalau nanti dia sudah bisa nendang, kamu pasti lupa sama rasa mual sekarang ini. Percaya deh sama Oma. Shera mengangguk lalu minum air putih untuk menghilangkan rasa tidak nyaman di tenggorokannya. Oma Liana lalu mengajak Shera untuk jalan-jalan. Dengan begitu, Oma berharap pikiran Shera bisa teralihkan ke hal-hal menyenangkan dan mengurangi mual muntah yang dideritanya. Shera setuju. Mereka jalan-jalan ke sebuah pusat perbelanjaan. Oma Liana sengaja mengajak Shera untuk melihat-lihat baju bayi yang menggemaskan, supaya cucunya itu kembali bersemangat menjalani kehamilan. Nanti anak aku perempuan apa laki-laki ya? Oma, kalau perempuan bajunya lucu-lucu banget. Tapi, kalau laki-laki, baju-baju olahraga sama jas kecil ini juga gemesin. Shera mengangkat beberapa baju bayi yang memang sangat lucu. Ternyata usaha Oma Liana membuahkan hasil juga karena Shera tidak mual lagi sekarang. Mau laki apa perempuan sama aja. Nanti juga akan bikin kamu bahagia, balas Oma. Shera mengangguk setuju. Dia lalu berjalan semakin masuk dan melihat beberapa kereta bayi dan tempat tidur bayi. Di saat itulah, wanita itu melihat seorang wanita dengan perut besar sedang memilih-milih kereta bayi. Yang membuat Shera sedih adalah perhatian pria di belakang wanita itu. Untuk kesekian kalinya, Shera merasa iri dengan wanita lain. Dia membayangkan seandainya Darren bersikap sebaik dan seperhatian itu padanya, pasti dunia akan terasa indah. Saat tersadar, Shera menarik garis lengkung di ujung bibirnya dan mengusap perutnya sendiri. Kalau kamu sudah lahir nanti, Mami pasti tidak akan merasa sesedih ini lagi. Kamu pasti akan menjadi penghibur Mami. Iya, kan? Tentu sangat berat bagi Shera menjalani kehamilan tanpa ada perhatian dan kasih sayang dari seorang suami. Tanpa dia tahu, suaminya saat ini sedang mengurus wanita lain yang juga sedang hamil. Oma Liana menyentuh pundak Shera dan mengajaknya membeli sesuatu di tempat lain. Kebetulan mereka melewati stand penjual sosis yang terlihat enak. Karena tidak mau cicitnya sampai ileran seperti kepercayaan orang-orang,
Oma akhirnya membelikan makanan itu untuk Syara. Padahal, Syara sudah diwanti-wanti untuk memperhatikan makanannya dan menghindari jajan seperti ini. Saat merasakan makanan olahan itu menyentuh lidahnya, tiba-tiba Syara terpikir untuk membuat sendiri makanan itu. Nanti kalau anak aku udah gede terus dia mau jajan, Oma pasti akan ngomel. Apa mendingan aku bikin sendiri dan dijadikan bisnis ya, Oma? DSMP, bab ke-11. Syara mewujudkan keinginannya untuk merintis usaha sampingan. Walaupun dia aktif membantu di perusahaan sang nenek, tetapi Syara juga ingin mengembangkan usahanya sendiri. Berbekal ilmu semasa kuliah dan dari seminar juga pelatihan yang dia dapat, Syara akhirnya memulai usaha untuk membuat makanan olahan yang lebih sehat dan aman dikonsumsi setiap hari. Sekarang, di usia kehamilan yang sudah memasuki 7 bulan, Syara masih terus melakukan riset dan berbagai percobaan untuk kemajuan usahanya. Dia ingin mendapatkan hasil yang sempurna karena target pasarnya adalah anak-anak dan juga orang tua yang menyiapkan bekal sekolah setiap hari. Ya, wanita itu sudah merintis usaha sampingannya sejak menikmati sosis di pusat perbelanjaan waktu itu. Walau harus mengalami try and error beberapa kali, tetapi hal itu tidak membuat Syara patah semangat. Wanita itu terus berusaha karena ada Oma Liana yang selalu mendukung semua yang dia lakukan. Apalagi, semenjak memulai bisnisnya sendiri, Syara semakin sibuk dan mungkin sudah melupakan